Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa batlahu qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Ini kemarin ya. Dari Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamu, belajarlah kalian ilmu. Belajarlah kalian akan ilmu. Kenapa? Fa inna ta'allamahu hasanah. Karena mempelajarinya itu adalah suatu kebaikan, ibadah ya. Adalah kebaikan. Wa talabuhu ibadah. Mencarinya, cari ilmu. Mencarinya, berangkat jalan gitu ya. Waktu mencari itu adalah ibadah. Jadi ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas kemarin. Jadi keuntungan orang kalau nyantri mulai berangkat dia sudah ditulis ibadah. Sampai kapan? Sampai pulang. Ya. Jadi ibadah selamanya. Istirahat dalam rangka tetap dia ini berstatus thalabah, ya kan, thalabatul ilm. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mutalaah mudzakarah. Jadi mutalaah ya, mengingat-ingat ilmu atau mutalaah, sinau lah maksudnya. Itu adalah tasbihun, tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, membahasnya dapat pahala jihad. Membahas ilmu ya, diskusi dengan teman, ini jihad ya. Ya, enggak ada bedanya dengan orang yang ngangkat senjata masuk ikut dalam medan peperangan. Makanya orang pelajar ilmu itu kalau meninggal mati syahid. Ya. Tapi bukan syahid dunia, tapi syahid akhirah. Dunianya seperti orang biasa, dimandikan, disolati, dikafani, ya dikubur. Kemudian, tetapi nanti di akhirat dia dapat pahala jihad. Bahkan tintanya ulama ya, itu lebih utama, lebih afdal daripada darahnya orang jihad. Ya. Wa badluhu qurbah, mencurahkan ilmu, mencurahkan waktunya, korban waktu ya, korban pikiran, dia mikir. Ini adalah qurbah, pendekatan. Ya. Dia pendekatan kepada Allah. Ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu wa ta'limahu. Ini karena di atopnya ke ta'allamul ilma ya. Wa ta'limahu fa inna ta'limahu, karena dan sesungguhnya mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, la ya'lamu, orang yang enggak tahu ilmu, yang belum tahu ilmu, itu adalah sedekah, dapat pahala. Bahkan sedekah jariah ya. Sedekah jariah masuk ke dalam hadisnya itu, idza mata ibnu adam anqata amalu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bih au walad salih yad'ulah. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ini sudah mencakup tiga-tiganya ini. Ya. Sedekah jariyah, kita nyumbang masjid. Terus yang kedua nyumbang dana, kemudian untuk pembangunan madrasah atau apalah kebaikan yang nanti bakal dia pakai selamanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ketiga-tiganya ini afdol semuanya. Cuma kalau kita mendapatkan yang nomor 2, kita sudah mendapatkan semuanya. Ya. Kalau kita mendapatkan nomor 1, belum tentu yang kedua, ilmu manfaat. Karena kalau urusan harta, siapapun bisa. Orang kaya cukup nyemplung uangnya ke kotak sudah terjariah.
Tapi belum tentu dia ini masuk ke yang kedua. Anak soleh belum tentu nanti. Lah, kalau ilmu manfaat sudah masuk dua-duanya. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu sudah masuk kedua-duanya, sudah mencakup tiga ini. Ya. Jadi ilmu yang manfaat itu juga termasuk sedekah jariyah, masuk. Orang kalau sudah dapat punya ilmu manfaat, ilmunya diajarkan, nanti dapat tiga-tiganya. Dia dapat pahala sedekah, bahkan sedekah yang terus-menerus, ilmunya diamalkan terus-menerus, dia mengalir sama seperti sedekah juga, dan dia dapat keutamaan seperti punya anak yang mendoakan dia, muridnya. Ya. Bahkan anak yang lebih utama ya murid daripada, jadi anak murid sama anak nasab ini lebih utama anak murid. Ya, jadi lebih utama anak murid. Karena kalau anak murid pasti manfaat. Karena kalau anak murid itu mesti urusnya ilmu. Kalau anak nasab belum tentu. Ya. Kemudian waqala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Orang yang alim, muallim yang mengajarkan ilmunya, makanya kita harus berniat ya. Jadi sekali lagi tata niat yang baik kalau belajar, jangan cuma niat belajar tok, niat pingin punya ilmu yang manfaat yang banyak bisa diajarkan untuk kepada orang lain. Syukur-syukur itu jadi alim ulama, misalnya ya punya pondok, misalkan punya majelis dan lain-lainnya, alhamdulillah. Paling tidak kita ngajar, dan ngajar itu tidak harus banyak muridnya, tidak harus ribuan, ya 1, tidak apa-apa 2. Belum tentu yang banyak derajatnya lebih tinggi daripada yang sedikit, belum tentu. Bisa jadi yang sedikit lebih hebat, lebih ikhlas daripada yang banyak. 1, biasanya kalau murid cuma sedikit, biasanya mau sombong susah, ya kan ya. Masa nyombongkan murid cuma 1, ya kan ya. Gitu loh, alhamdulillah saya gini-gini nih, ya alhamdulillah ngajar. Pira murid siji, siji, sopo anak dewe, ya gak apa-apa ya. Kalau dia punya anak, orang lain tidak mau ngaji, anaknya, ponakannya diajak, ya siapa terserah. Orang lain tidak mau. Yang penting pokoknya diajarkan, gitu aja ilmu. Oh ya, tidak harus besar, tidak harus ribuan. Ya. Karena kalau ribuan, banyak, besar, itu belum tentu bisa jaga hati. Takabur, kibir bisa jadi, ya kan? Sombong. Tapi kalau sedikit, itu sedikit untuk sombong. Ya, maka belum tentu. Kita jangan suudzon kepada orang yang muridnya cuma 1 ndil. Bisa jadi dia yang jadi berkahnya orang yang lain-lainnya itu. Karena dia tidak mungkin sombong cuma dengan murid 1, 2, atau muridnya cuma 5 gitu ya. Itu tok. Atau mungkin kitabnya mek Safina tok, tidak masalah, sak bisanya, ya kan? Nah, ini harus diniati, niat. Ya, niat. Ojo, jangan enggak diniatkan, diniatkan ini. Ya. Karena niat ini nanti bakal tumbuh. Likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung yang dia niatkan. Nah, kita niatnya apa bakal tumbuh. Kalau kita enggak niat apa-apa, mana mungkin tumbuh. Kalau kita enggak niat berarti kita enggak nanam. Kalau enggak nanam enggak mungkin tumbuh. Ya. Niat yang besar enggak apa-apa. Niat yang cita-cita yang tinggi begitu tidak masalah. Allah bakal mencatat sesuai dengan niatnya, walaupun nanti buktinya realisasinya sedikit, tapi kalau niatnya besar nanti besar di hadapan Allah. Ya. Niatnya kayak Imam Syafi'i, cuma ternyata kenyataannya kayak Cak Bi'i, misalkan ya gak apa-apa, tidak masalah. Muridnya siji. Kalau Syafi'i ya seandunya ya. Kalau Cabi'i cuma 1, 2 anaknya sampai ponakane. Misalkan ya, tidak apa-apa. Laung dia sudah niat besar kok. Laung yang ditanam itu besar. Mek tumbuh cilik, tidak masalah.
Ya kan? Allah tidak melihat dohirnya, Allah niat yang di dalam hati. Ya, makanya niato semuanya. Ya, niat harus niat. Ojo mek belajar ilmu. Ya oke lah, mungkin awalnya dipaksa orang tua, mungkin awalnya ancaman orang tua. Oke, cuma sekarang kalau kita demi itu kita rugi, lapo. Ya, kan? Tidak dapat apa-apa kita nanti. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat berkah, pulang kering kita, tidak dapat apa-apa. Ya, yang pahala-pahala apa tadi? Yang dijanjikan Allah, siapa belajar ilmu, satu bab dari ilmu dimudahkan rezekinya. Allah menjamin rezeki orang pelajar ilmu. Nggak dapat yang semacam itu. Kalau kita niatnya bukan karena Allah, nggak dapat. Makanya menisan sudah kita apa? Ya opo tetap di pondok gitu misalkan ya. Ini mungkin misalkan ada salah satu teman mungkin yang gitu misalkan. Ya opo di pondok. Mulih engko ya disemoni, dibenci, gegari tok gara-gara orang tua pingin kita mondok misalkan. Ya sudah di pondok. Ya opo tetap di pondok. Susah senang di pondok. Ya sudah nikmati itu sudah. Ya, nikmati. Insya Allah ada hikmahnya. Nah, tetapi supaya dapatnya banyak diniati yang baik. Paham ya? Sekali lagi oke, dari awal antum mungkin karena orang tua, paksaan orang tua, karena takut ini, takut itu. Iya, oke sudah. Tapi sekarang kita robah. Ya. Ya opo ente takdirnya di sini. Gitu misalkan ya. Wes Allah sudah nakdir begitu. Ya sudah, kita niatkan saja untuk Allah sudah begitu. Paham ya? Jadi yang niatnya jelek, yang niatnya dulu enggak baik gitu ya. Atau niatnya memang pingin mondok ini cek enak di pondok enak kalau apa-apa ya, timbang di omah kon tok be wong tuwa, kon beli wicin lah, kon beli brambang, kon ngewangi macul misalkan ya yang tani lapo nih bro ireng lek kon macul ndak tak mondok aja putih. Nah, kan jelek niatnya. Ya apa di pondok tetap ente. Makanya niat-niat itu dirubah. Ya. Niat-niat itu dirubah, nanti kalau sudah kita istiqomah dengan niat itu kita bakal nikmat. Nanti mondok 20 tahun gak kerasa. Lah ana di sini mulai tahun 94 juga kerasa, roros 40 lebih. Ya. Gak kerasa, kaget loh. Ya. Kaget. Gak kerasa. Ya, mbuh mungkin mati dek gini apa ya? Nyusah ente nanti. Jadi kalau sudah apa namanya? Kalau sudah terbiasa dengan niat begitu nikmat, barokah hidup kita. Ya. Sekarang terpaksa, nanti bisa jadi dipaksa untuk pulang karena kita tidak mau pulang. Penerapi, ya. Seperti itu. Sekali lagi, robah niatnya. Kalau niatnya kurang baik, robah niatnya. Ya, niat karena Allah, perintahnya Allah, niat karena Nabi, menyenangkan Nabi karena Nabi paling senang kalau ada umatnya belajar. Ya, karena kalau ada umatnya belajar berarti agama ini bakal terus. Karena agama ini tidak bakal terus kecuali dengan ilmu. Ya, agama tidak bakal terus berkesinambungan kecuali dengan ilmu. Kalau ilmu sudah ketutup, agama juga bakal ketutup. Ya apa lakukan orang sholat, mau sholat tidak ada yang bisa. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Ya, makanya Nabi paling senang kalau ada umatnya ini belajar ilmu. Ya, dan Nabi sudah mencontohkan sendiri yang sering kita dengar di pengajian ketika ada majelis, 3 majelis Nabi 1 ketemu terus saja di situ masjid zikir. Kemudian ada majelis zikir, zikir, kemudian tetap Nabi lewat saja. Ketika ada majelis di situ dibahas tentang ilmu, Nabi duduk di situ. Ini maksudnya mengajari ilmu lebih penting, gitu ya, daripada pemajil-majil. Hatta majelis sholawat, ilmu yang lebih penting. Kalau urusan sholawatan dewe gak apa-apa, ya kan ya. Lebih khusyuk di kamar, pegang tasbih, baca salam Muhammad ke Nabi, itu lebih khusyuk. Ya. Sekali lagi tata niat, ya. Karena sekali lagi orang itu nanti bakal dibangkitkan oleh Allah, bakal muncul nanti niat sesuai dengan yang diniatkan.
Nggak usah di akhirat, di dunia sudah muncul nanti niat itu. Makanya sekali lagi teman-teman, niatnya yang baik ya. Dan sekali lagi kita di pondok ini tidak lama, ente di pondok tidak sampai mati kok. Ya tidak sampai sampai puluhan tahun. 6 tahun kalau lolos semuanya naik sudah selesai, mari tinggal ente mau teruskan, alhamdulillah ya, teruskan sanawi sambil khidmah. Kalau bisa mungkin nanti sudah punya ijazah usta, ulia sambil kuliah, nyenengkan orang tua, manfaat untuk untuk bangsa, bisa ngajar sebentar aja ya, paling mentok 10 tahun lah ya, 10 tahun 10 tahun kalau dari awal ya, sekolah 3 tahun kuliahnya 4 tahun, terus mari 10 tahun S1 sudah, wow bangganya kan. Kalau sudah ente jadi S1 sudah luar biasa, sudah ente mau kemana bebas sudah, maksudnya wes jadi orang ya, jadi orang gitu. Kalau masih belum itu nggak jadi orang, apalagi kelas 1 wes bingung mau pulang nggak kerasan, alasan apa? Pengen bantu orang tua, nggak bakal bantu. Yang iya ngerepoti ya. Makanya ente di sini nih itu anugerah untuk orang tua anda. Kak Pati ngerepoti, ya, Kak Pati ngerepoti, Kak Pati ngerewo, ya kan ya. Makanya sekali lagi tidak apa-apa di kita di sini, wis kadang nyemplung di pondok sudah niat yang baik. Urusan apa tadi? Hasil itu nanti. Penting niat dulu. Ya, saya ndak bisa diusahakan gampang itu. Ya, pelan-pelan. Yang penting niatnya dulu. Nah ya, niatnya dulu. Sekali lagi yang niatnya kurang baik mungkin kemarin karena hal-hal yang lain, niati. Dan ini berjalan tidak lama, paling lama ya normal 6 tahun itu kalau kita nggak dirasakan moro-moro kelas 6. Nanti kelas biru sekarang. Pernah tidak kerasan nanti ya? Terus sekarang ya apa? Sik kerasan. Kelas 6. Ya. Kelas 6 mau anak ketemu Asrof iki ya lali aku sik cilik. Ya semoro kayak ngene iki. Ya. Kelas 6 lah ente sekelas sanawi. Lali kabeh ya kan ya. Kalau dinikmati begitu, mau moros ini. Kelas berapa teh? 3. 3 tahun kasus mari. Ya. Ngono sik bingung ya kan ya. Mari barokah. Kalau niat kita baik cuma 3 tahun, cuma 6 tahun sudah berkah seumur hidup sampai mati. Ya, sampai mati. Dibawa di rumah sampai mati. Dengan niat yang baik. Paham ya? Niat yang baik. Terutama niat untuk diajarkan ilmu tadi. Insya Allah muncul tuh nanti. Ya. Nggak usah mikir ente anak sopo, jangan. Ya. Ustadz atau guru itu ndak harus anak kiai. Anak kiai ndak ngaji nggak jadi apa-apa. Hatta anak Habib misalkan dia nggak tahu ngaji nggak jadi apa-apa. Tapi anaknya orang biasa belajar ilmu bisa jadi apa-apa, banyak. Ya banyak. Anak punya guru namanya Ustadz Atok, dulu ngajar sini. Beliau ini bukan anak kiai. Sekarang dia punya pondok. Bukan anak kiai, bukan. Dia kuliah awalnya. Mek ngaji istiqomah di Habib Alwi, sekarang di Habib Soleh. Jadi kiai punya pondok sekarang. Ustadz Atok namanya. Banyak semacam itu. Ya. Justru anak kiai nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak belajar. Ya gitu. Ya sekali lagi niat yang baik. Ini. Jadi orang alim yang muallim yang mengajarkan ilmunya itu yudoa diundang atau dipanggil kabiron sebagai orang besar, dipanggil namanya sebagai orang besar, atau bisa juga maknanya diundang ya, diundang atau dipanggil ya, dipanggil di hadapan malakutus sama, di alam malakut, di langit sana, di hadapan di hadapan para malaikat itu disebut namanya sebagai orang besar, kabiron. Kenapa ya? Karena ini orang istimewa, umatnya Nabi kalau dia punya ilmu, mengajarkan ilmu, dia ini istimewa, kedudukannya sama dengan Nabi. Nanti di akhirat pun nanti sama, sederajat dengan Nabi. Alim dan muallim. Ini yang perlu kita niatkan, itu PR kita sekarang. Kita dalam rangka untuk ke sana, ke
ke alim, baru nanti dia muallim. Ya, gitu. Apalagi Sumawe itu banyak kristenisasi. Ya, kalau kita ndak ngajarkan ilmu ke orang lain jadi Kristen kabeh wong. Tanggung jawab malah ya. Sendek Malang enak banyak ulama yang di Sumawe. Nah, nanti ente zuat ke Sumawe, cek banyak santri di sana. Ente tinggal tanya ke dia banyak anda orangnya. Ya. Jadi ustadz kabeh gak apa-apa ya. Nah, ada ini juga harus ke sana nanti Sumawe. Ya. Kolaborasi dengan orang-orang Nasrani banyak di sana. Ya, banyak kristenisasi. Lah ini tugasnya umat Nabi harus diajarkan mereka ini, mengajari mereka ini pahala besar, menyelamatkan mereka berarti. Nah, jadi kita ke sana, alimun wa muallimun. Gitu ya. Wa qala Fudail bin Iyad, saya ulangi lagi radhiyallahu anhu, alimun muallimun, seorang alim yang muallim yang mengajarkan ilmunya itu yud'a, diundang, kabiron atau dipanggil kabiron sebagai orang besar, kabiron. Di mana fi malakutis sama, di alam malakut, di apa tadi, di langit, di hadapan para malaikat, malakutis sama, di alam malakut ya, di alam langit sana, maksudnya di alamnya malaikat, karena alam malaikat ini alam yang mulia, enggak seperti alam dunia. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini kalam ulama ya. Yang tadi kalam sahabat, sekarang berpindah ke kalam ulama, sampai akhir kalam ulama semua tentang masalah ilmu. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Arfa'un nasi indallah manzilatan, arfa'un nasi paling tingginya manusia, indallahi di sisi Allah. Apanya? Manzilatan, kedudukannya. Manzilatan kalau orang sudah bisa nahu, ini jadi apa sudah tahu. Ya, jadi apa kira-kira? Tamyiz. Kenapa? Kenapa kok jadi tamyiz? Karena jatuh setelah isim tafdil, arfa. Ya, arfa'un nasi indallah manzilatan. Nah ini ya. Manzilatan, apanya, tempatnya, kedudukannya. Siapa? Man kana bainallahi wa baina ibadihi, orang yang ada di antara Allah dan antara ibadahnya, antara hambanya. Siapa ini? Delegasi, utusan, orang yang menjadi penyambung antara Allah dan antara hambanya. Siapa? Ya ulama. Ya, jadi ulama itu statusnya delegasi. Ya, jadi penghubung antara Allah dengan hambanya itu ulama. Kalau dulu para nabi, ya, para nabi itu awalnya para nabi. Setelah para nabi meninggal, nabi kita meninggal, kemudian diganti oleh para pewarisnya, siapa? Ulama. Dan mereka ini sekali lagi statusnya adalah penyambung, penghubung antara siapa? Antara Allah dan hambanya. Jadi seorang hamba kalau ingin nyambung dengan Allah harus ada ilmunya ngambil di mana? Ulama. Jadi mereka ini penghubung. Lah, karena mereka menjadi penghubung antara Allah Tuhannya dan hambanya, ini adalah bukan orang biasa. Jadi kedudukan yang paling tinggi. Ini ya. Jadi kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah siapa? Orang yang menjadi penghubung atau penyambung antara Allah dan antara hambanya. Siapa itu? Wahum al-anbiya wal ulama. Ya, mereka adalah para nabi dulu. Sekarang para nabi tidak ada, maka diteruskan oleh pewarisnya wal ulama dan para ulama. Gitu. Karena sedikit. Kemudian berikutnya waqala aidan, dan berkata juga, siapa ini? Berarti kembali ke Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah juga mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an,
afdala minan nubuwah. Kata Sufyan bin Uyainah, tidaklah diberi seseorang fid dunya, di alam dunia ini, sesuatu yang lebih utama daripada kenabian. Jadi anugerahnya Allah, pemberiannya Allah kepada hambanya itu yang paling utama adalah kenabian, makom kenabian. Di atasnya ini nggak ada sudah. Ya. Kalau makom kaya banyak, bahkan makom kaya ini bukan hanya dimiliki hamba Allah yang baik-baik saja, hatta yang jelek bahkan lebih banyak. Ya, Qarun, Fir'aun, ya kan ya, banyak kan. Tapi kalau kenabian ini khusus hamba-hamba Allah yang dicintai, yang dipilih. Makanya ini makom kenabian, ini makom yang paling tinggi, pemberian anugerah yang paling tinggi kenabian itu, nggak ada di atasnya itu. Nah, jadi tidak diberi seseorang fid dunya, di dunia ini, syai'an, sesuatu, tidak diberi sesuatu yang paling utama, afdal, yang paling utama, lebih utama minan nubuwah, daripada kenabian. Wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqhi. Wa ma ba'dan nubuwah, dan tidak ada yang lebih utama, dan tidaklah, maksudnya diberi ya, dan tidak ada yang lebih utama setelah kenabian ya, sesuatu, atau kembali ke atasnya, dan tidaklah diberi sesuatu yang lebih utama setelah kenabian, karena sekarang sudah tidak ada nabi, maka nggak ada satupun makhluk yang bakal diberi makom kenabian sekarang, nggak ada. Ya, jadi kalau ada orang ngaku nabi sudah ketutup, dia kadzib, berarti dusta, karena sudah makom kenabian sudah tidak ada, sudah ditutup, maka tidak bakal diberi lagi. Lah terus sekarang apa? Gantinya makom kenabian yang lebih utama apa? Wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqhi, dan tidak ada setelah kenabian, makom kenabian, sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan fikih. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah kenabian, yang tidak ada yang lebih utama kecuali ilmu dan fikih. Maka kalau orang sudah punya ilmu, ahli fikih, ngerti dalam masalah agama, berarti dia ini telah atau sedang diberi sesuatu yang paling utama di muka bumi ini. Ya, antum nanti kalau sudah berhasil ya dapat ilmu, berarti antum itu saat itu sedang dikasih oleh Allah sesuatu yang paling utama di dunia setelah kenabian. Oh ya. Coba makom kenabian masih ada, maka orang yang ahli ilmu jadi nabi, ya kan ya. Orang jadi ulama maka jadi nabi. Misalkan ada kena makom kenabian, karena tidak ada, maka ya ulama ini, ilmu ini yang menjadi gantinya. Maka sekali lagi harus dikejar ini ya. Wal fikih, fikih ini maksudnya ilmu fikih, ngerti dalam masalah agama, ngerti masalah, pokoknya masalah hukum apapun ngerti, ini namanya fikih. Ilmu dan fikih sama sebenarnya. Tentang sholat ngerti, tentang puasa ngerti, tentang ini ngerti, tentang itu ngerti. Ini berarti itu fikih ya. Jadi bukan fikih ini bukan hanya sholat, semua macam ilmu, semua hukum itu masuk ke dalam masalah fikih. Hukum apapun, tidak harus sholat ya. Apapun hukum di dunia ini dibahas berarti itu ilmu fikih. Nah, kalau orang ngerti masalah itu berarti dia sedang diberi sesuatu yang paling utama, nggak ada sudah yang lainnya. Orang kaya, hartanya banyak, nggak ada apa-apanya daripada ilmu. Ya, harus disadari itu. Faqila lahu, maka ditanya, Imam Sufyan bin Uyainah ditanya, faqila lahu amman hadha. Imam Sufyan bin Uyainah ditanya, amman hadha,
dari siapa ini? Maksudnya ucapan ini dari siapa? Ya. Imam Sufyan bin Uyainah ditanya, ini ucapan antum mengucap gini ini dari siapa? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, qala anil fuqaha kulluhum. Ini ucapan ini dari ulama, ya, dari seluruh para ahli fikih. Ya. Jadi orang ahli fikih banyak mengatakan seperti itu. Mungkin saking banyaknya enggak disebutkan fulan siapa-siapanya. Jadi langsung dinisbatkan kepada dia saja. Padahal ini ucapan ini dari kebanyakan ahli fikih, dari kebanyakan para ulama mengucap seperti itu. Ya. Jadi dari siapa ini ucapan? Kata Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan anil fuqaha kullihim, ini adalah ucapan dari ahli fikih semuanya. Dari orang-orang yang ahli ilmu, ahli fikih. Seluruh para ahli fikih. Paham ya? Kemudian waqala Imamuna Syafi'i, waqala berkata, ini fi'il madhi. Kalau sudah belajar nahwu, qala itu fi'il madhi. Kemudian butuh fa'il, mana fa'ilnya? Ibnul Mubarak, ya. Qala berkata siapa? Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak mengatakan, Imam Syafi'i, afan. Qala Imamuna Syafi'i, berkata imamuna di rafa, di dhammah, di rafa. Radhiyallahu anhu, apa kata Imam Syafi'i? In lam yakunil fuqaha'ul 'amilina bi'ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Ini dihafal juga kalau bisa. Intinya dihafal kabeh kalau bisa ya. Paling enggak ya ente ditanya ingat bisa jawab ngono wae, enggak usah dihafal. Jadi kalau ditanya bisa jawab, tahu. Wa qala Imam Syafi'i, berkata imam kita, pemimpin kita Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau ahli fikih, in lam yakunil fuqaha, kalau orang ahli fikih atau ulama ya, al-amiluna, yang mengamalkan bi'ilmihim, ilmu mereka itu, kalau mereka itu aulia, bukan aulia, gitu ya, karena di atas ada lam yakun. Kalau mereka bukan aulia, jadi kalau ulama yang mengamalkan ilmunya itu bukan aulia, kata bukan ini kita maknai lam yakun, ya. Jadi lam yakun aulia, kalau mereka bukan aulia, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak punya wali. Berarti kesimpulannya apa? Berarti ulama itu ya wali, ya. Tapi sekali lagi ulama yang mana? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ya, garis bawah ini. Al-amiluna bi ilmihim, ulama yang mengamalkan ilmunya, ya. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu kalau mereka bukan aulia, kata Imam Syafi'i, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak punya wali kalau gitu. Berarti ulama itu wali, ya. Makanya ulama itu mesti karomah kebanyakan, karena ya dengan ilmu tadi, karena mereka masuk ke kedudukan wali, ya, menduduki makom wilayah, sehingga mereka diberi kemuliaan oleh Allah, ya, diberi karomah, kemuliaan, doanya mustajab, ya. Kalau ada umat punya masalah bisa menyelesaikan, ini karomah sebenarnya, juga dengan ilmunya juga. Kemudian waqala Ibnul Mubarak, ini terakhir ya. Waqala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, berkata siapa Ibnul Mubarak, ini fa'ilnya qala. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Radhiya fi'il, Allah jadi fa'il, ya. Semoga Allah meridhai dia. Apa katanya? Kata Ibnu Mubarak, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma, fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Nah, ini ya. La yazalu, selalulah, la yazalu, selalu. La yazalu itu jadi temannya apa? Temannya akhwat kana,
ya yang belajar nahwu bisa diingat-ingat. La yazalu, selalulah ar-rajulu, orang itu, aliman, dikatakan orang alim, ma talabal ilma, selama dia belajar ilmu. Orang dikatakan, seseorang dikatakan alim, sah dikatakan seorang yang alim kalau dia masih belajar ilmu. Ya, kalau dia ini belajar ilmu, artinya ndak berhenti dia ngaji. Tapi kalau orang sudah berhenti belajar ilmu, maka dia bukan orang alim sebenarnya. Oh, dia kan sudah selesai, notok, nggak ada rotoknya. Ya, jadi kita besok kalau sudah keluar dari sini misalkan, ya sudah lulus ibarat, itu nggak ada istilah kata-kata berhenti belajar. Dimanapun harus belajar kita. Kalau bisa ke sini nyambung ke Habib Asad mungkin terus. Kalau enggak bisa di mana-mana majelis kita hampiri, otomatis harus pilih guru yang tepat, ya. Karena kalau kita sudah berhenti di situ berarti kita ini bukan orang alim lagi. Walaupun kita alim, walaupun kita sudah dikatakan alim, tapi kita enggak ngaji, sudah enggak belajar lagi, maka itu bukan orang alim. Nah, enggak sah dikatakan orang alim. Kenapa? Orang alim itu dikatakan alim kalau dia masih status belajar. Statusnya masih tetap dia lanjut untuk belajar, ya, hadir pengajian, tetap pegang buku, ya, tetap pegang pulpen, tetap bawa kitab. Fa idza dhanna annahu qad alim, apabila dia menyangka, sudah mengira dia sudah alim, berarti dia sudah berhenti, ya, sudah tutup rapat kitabnya, lemarinya dikunci, diilangno, wes nggak ngaji lagi, wes nggak pernah dibuka kitabnya, nggak pernah mutolaah lagi misalkan, ya. Berarti dia dhanna annahu qad alim, berarti dia setelah menyangka dia alim, apa katanya? Faqad jahila, maka dia itu bodoh berarti, ya. Maka dia berarti bodoh, kata Abdullah ibn Mubarak. Maka supaya tidak masuk ke makom jahil ini, maka tetap harus kita selamanya belajar sampai mati. Kata Habib Alwi kemarin, ya, Syed Muhammad bin Al-Maliki yang semakom itu, ya, sudah ada mengatakan beliau ini sudah berada di makom mustahid zamani. Dia dikatakan, ada mengatakan termasuk mujaddid, yang dikatakan dalam hadis 100 tahun baru ada Syed Muhammad Al-Maliki orangnya. Ya, Syed Muhammad Al-Maliki, Habib Maliki kalau kita tidak tahu, yang di Penanggalan itu loh. Beliau ini ada mengatakan, cuma saya benar kita tahu, ada mengatakan beliau ini adalah mujaddid zamanih, pembaharu di zamannya. Ketika zaman sudah rusak, memang dia dihidupkan di negeri yang penuh Wahabi, yang penuh sudah iktikad, sudah dirusak lah. Dia hidup sendiri di zamannya dan menentang dan berani. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya. Jadi ada mengatakan beliau mujaddid zamani saat itu. Nanti baru ada yang semakom dia, sekali berbeliau 100 tahun lagi baru ada, gitu ya. Beliau mengatakan maziltu taliban, ya, apa katanya? Aku ini tetap selamanya jadi talib, jadi pelajar. Walaupun dia sudah ngajar, muridnya banyak, muridnya jadi ulama, karangannya banyak, tetap beliau mengatakan saya ini masih berstatus tetap pelajar. Jadi dia kemana-mana mesti tetap belajar. Ada orang yang alim, mesti beliau minta ijazah oleh beliau, minta ijazahnya, minta sanadnya, begitu oleh beliau. Kemana-mana belajar tabarruk begitu, ya. Enggak berhenti, ya, enggak berhenti. Kadang-kadang dari kita ini repot kadang-kadang, ya. Wis gak lulus, wis gak dia, wis berhenti tengah-tengah, pulang, wis gak ngaji lagi. Lah ya apa ini, ya? Ya, berarti dia sudah berhenti, sudah selesai tolibnya. Tolibnya sudah selesai. Orang tuh kalau jadi tolabul ilm, kalau dia meninggal, selain dia mati syahid, nanti dia dapat jatah syafaah, bisa mensyafaati 70 orang dari keluarganya. Kalau kita meninggal, kita berstatus thalabul ilm, pelajar ilmu, kita nanti oleh Allah Ta'ala diberi jatah syafaah, jadi penyafaat, jadi penolong untuk 70 orang dari keluarga kita. Enak-enak. Itu pelajar ilmu. Kalau kita jadi ulama,
bukan 70 orang, sakarpe. Ya. Sakarpe berapa yang mau disyafaati dari keluarga dan para muridnya. Itu kalau ulama ya. Tapi kalau kita masih bukan ulama, masih berstatus thalabul ilmi, kok kita meninggal, maka 70 orang. Ya, nanti bakal kita syafaati. Orang ayah kita, ibu kita, nenek kita, ya wis kabeh disyafaati 70 orang. Kalau nggak ada keluarga ya tonggoe, gitu ya. Kalau kita punya murid berarti kita ulama, berarti sudah lebih meluas lagi. Wallahu a'lam bishawab.